Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di dalam keberagaman, yang merupakan unsur kekayaan sekaligus pondasi yang kokoh di dalam menyusun kehidupan nasional. Namun, hal itu juga sekaligus menyimpan adanya potensi konflik atau disintegrasi. Di dalam kehidupan masyarakat dengan keberagaman, persepsi individu atau persepsi kelompok terhadap kelompok yang lain akan membentuk prasangka-prasangka sosial. Jika prasangka antar individu atau antar kelompok ini terus berkembang, maka kondisi yang demikian ini merupakan suatu hal yang berpotensi bagi munculnya konflik-konflik antar kelompok, baik itu antar kelompok suku, keagamaan, ataupun berdasarkan perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, teman-teman, apa sih yang kita sebut sebagai prasangka sosial dan bagaimana prasangka sosial tersebut dapat berkembang? Salam dan bahagia. Di dalam video ini kita akan mengupas mengenai prasangka sosial. Apa sih yang kita sebut sebagai prasangka sosial dan bagaimana prasangka itu dapat berkembang? Menurut para ahli, prasangka sosial didefinisikan sebagai sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu yang berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Terdapat ahli yang lain yang juga menambahkan tidak hanya sikap negatif saja, tetapi juga sudah berwujud sebagai tindakan, yaitu tindakan agresif serta adanya diskriminasi seperti pengasingan dari komunitas tersebut. Nah, pertanyaannya, dari mana sumber-sumber atau penyebab munculnya prasangka sosial tersebut? Teman-teman, untuk menjelaskan dari mana sumber-sumber prasangka, terdapat 3 teori yang dicetuskan oleh para ahli. Yang pertama dapat dijelaskan pada teori konflik realistis, yang kedua teori belajar sosial, dan yang ketiga teori kategori sosial. Mengacu pada teori konflik realistis, prasangka disebabkan atau berakar dari adanya kompetisi antar kelompok sosial untuk memperoleh komoditas berharga ataupun kesempatan, baik itu secara sosial, finansial, ataupun ekonomi. Anggota kelompok yang terlibat di dalamnya akan mulai memandang satu sama lainnya dalam pandangan yang negatif, yang terus meningkat. Mereka akan memandang satu sama lain sebagai musuh, memandang kelompok mereka sendiri sangat superior secara moral dan lebih baik daripada kelompok yang lain. Sebagai contoh misalnya, akhir-akhir ini kerap muncul istilah pribumi dan non-pribumi di dalam lingkungan kita, di mana kelompok yang merasa sebagai pribumi seolah-olah merasa tidak diuntungkan, sementara kelompok yang dianggap sebagai pendatang atau non-pribumi distempeli kelompok yang paling banyak diuntungkan, baik secara sosial ataupun secara ekonomi. Selanjutnya, dalam teori belajar sosial menyebut bahwa prasangka itu didapatkan dari belajar sosial, atau dalam kata yang lain, prasangka itu dipelajari dan dikembangkan dengan cara yang sama melalui mekanisme dasar, seperti sikap-sikap yang lain. Nah, di dalam pandangan proses belajar sosial ini, anak-anak memperoleh sikap negatif atau prasangka sosial melalui berbagai kelompok sosial. Dari mana mereka tahu? Karena mereka mendengar, melihat,
pandangan tersebut diekspresikan oleh satu, orang tua mereka, didapatkan dari lingkungan pergaulan pertemanan mereka, didapatkan atau diajarkan oleh guru-guru mereka, dan juga orang lain di dalam lingkungan masyarakatnya. Karena mereka secara langsung diberikan reward berupa pujian dan kemudian persetujuan dari lingkungan di sekitarnya. Sehingga mereka termotivasi untuk mengadopsi sikap prasangka sosial ini terhadap kelompok yang lain. Misalnya, sebagai contoh, ada seorang anak yang sedang bertengkar dengan temannya yang secara kita ilustrasikan berbeda agama. Nah, ketika pulang bercerita dengan orang tuanya di rumah, justru malah orang tuanya tersebut kemudian memuji. Wah, bagus nak, berarti kamu sedang membela agamamu. Nah, hal-hal yang seperti itu, ini yang kemudian akan memperteguh bahwa ternyata sikap ini disetujui oleh orang tuanya. Sehingga kemudian akan dikembangkan sampai kemudian si anak tersebut menjadi dewasa. Lalu selanjutnya, prasangka itu juga bisa muncul dari adanya sebuah kategori sosial. Nah, menurut teori kategori sosial, prasangka dimulai dari sebuah kenyataan yang mendasar, bahwa pada umumnya kita sebagai individu membagi dunia sosial kita itu di dalam dua kategori, yaitu kita dan mereka. Mereka memandang orang lain sebagai bagian dari kelompok mereka sendiri, atau kita, atau yang kita sebut in-group. Atau pilihan yang lain adalah memandang orang lain itu sebagai kelompok lain, atau out-group. Perbedaan in-group dan out-group itu biasanya didasarkan pada banyak dimensi atau latar belakang. Beberapa di antaranya, misalnya, keanggotaannya pada kelompok agama, kemudian ras, jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, pendapatan, pekerjaan, status sosial, dan lain sebagainya. Jika proses pembagian dunia sosial itu hanya berhenti pada kita dan mereka saja, hal tersebut itu tidak akan menimbulkan prasangka. Namun teman-teman, sayangnya pembagian tersebut tidak hanya berhenti pada titik itu saja. Orang yang termasuk di dalam kategori kita atau in-groupnya biasanya akan dipandang lebih baik. Sedangkan anggota kelompok lain atau mereka atau out-group itu dipandang secara lebih negatif. Kelompok out-group diasumsikan memiliki sifat perilaku yang tidak diinginkan. Seringkali out-group ini tidak disukai oleh in-group. Ini yang kita sebut sebagai in-group favoritism. Selanjutnya teman-teman, ketika orang memiliki prasangka sosial itu dapat ditunjukkan dalam perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memiliki perilaku anti-locution atau sebagai sebuah pembicaraan yang mengarah pada permusuhan. Jadi orang yang memiliki prasangka sosial terhadap kelompok lain biasanya akan memiliki perilaku anti-locution. Pembicaraannya itu selalu mengarah pada permusuhan atau hate speech. Selain itu juga memiliki sikap yang merendahkan secara verbal, serta memiliki gaya bercanda yang rasial, yang mengacu pada perbedaan budaya dan ras. Kecenderungannya, budaya dan ras yang berbeda itu akan direndahkan. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita sering nonton sepak bola di dalam maupun di luar negeri, ketika ada pemain yang berwarna kulit hitam, biasanya diasosiasikan sebagai sosok binatang. Sehingga ketika pemain bola tersebut memegang bola, kemudian penonton menirukan suara binatang yang diarahkan kepada pemain bola tersebut. Ciri-ciri yang selanjutnya,
ataupun aspek yang selanjutnya yang mengarah pada prasangka atau yang menunjukkan pada prasangka, yaitu avoidance, yaitu suatu usaha untuk menjaga jarak terhadap suatu kelompok ataupun kepada seseorang. Ketika seseorang berprasangka pada orang lain atau memiliki prasangka sosial pada kelompok lain, biasanya menunjukkan perilaku menghindari, baik itu bertemu ataupun melakukan kerjasama. Ciri-ciri selanjutnya dari prasangka sosial ini adalah ditunjukkan melalui perilaku diskriminasi, yaitu usaha untuk melakukan pengusiran dari suatu tempat. Selain itu juga mengambil hak-hak sipil ataupun pekerjaan dari orang yang diprasangkai atau kelompok yang diprasangkai. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang dilarang bekerja di perusahaan karena berbeda latar belakang agama. Atau misalnya, ini juga fakta bahwa sebagian dari kelompok agama di negara kita itu sampai sekarang itu juga masih sulit mendirikan tempat ibadah di sebuah kampung. Nah, ini menunjukkan sebuah perilaku diskriminasi. Lalu prasangka itu juga dapat ditunjukkan dari adanya perilaku yang mengarah pada physical attack atau serangan-serangan fisik, yaitu melakukan kekerasan terhadap orang maupun properti yang berhubungan dengan sesuatu yang diprasangkai. Misalnya orang yang kita tidak sukai, rumahnya kemudian kita rusak. Tidak hanya rumahnya saja, tetapi juga secara pribadi orang tersebut kemudian juga mendapatkan kekerasan secara fisik. Nah, belum lama ini kita juga mengikuti berita di sebuah kegiatan demonstrasi, ada seorang aktivis, kebetulan juga seorang akademisi juga, ketika bertemu dengan kelompok yang menjadi kontra, yang bersangkutan diserang, kemudian direndahkan, dipukuli, sampai kemudian terluka serius. Nah, ini merupakan bentuk dari physical attack yang menunjukkan ciri-ciri bahwa orang tersebut memiliki prasangka. Nah, dalam kondisi yang sangat ekstrim, prasangka ini dapat berwujud menjadi sebuah extermination atau melakukan kekerasan tanpa pandang bulu terhadap seluruh kelompok yang diprasangkai. Termasuk diantaranya adalah genosida. Biasanya perilaku extermination ini dilakukan secara sistematik. Perilaku ini tentu saja tidak kita inginkan bersama. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengurangi prasangka sosial? Karena kita hidup di Indonesia, di negara yang didirikan dengan fondasi pluralisme atau keberagaman. Sehingga prasangka ini ketika tidak dikurangi atau tidak dicegah, kemungkinan besar akan menjadi potensi perpecahan. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi prasangka, yang pertama adalah belajar untuk tidak membenci, atau paling tidak mengajarkan anak-anak kita untuk saling membenci orang lain yang berbeda dengan dirinya. Di dalam psikologi sosial, memiliki pandangan bahwa anak-anak mempunyai prasangka itu karena dipelajari dari orang tuanya ataupun orang dewasa yang lain. Nah, dengan teknik yang sama, kalau prasangka itu bisa dipelajari, tentu saja toleransi, kasih sayang kepada orang-orang yang ataupun kelompok yang berbeda agama itu juga bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Selain dengan mengajarkan kasih sayang dan toleransi, untuk mengurangi prasangka itu juga bisa dilakukan dengan cara direct intergroup contact atau pertemuan antar kelompok. Karena biasanya prasangka yang terjadi antar kelompok itu muncul akibat
adanya jarak yang sangat jauh antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Prasangka ini dapat dikurangi dengan cara meningkatkan intensitas kontak pertemuan antar kelompok yang berprasangka tersebut. Semakin meningkat intensitas bertemu antar dua kelompok yang berprasangka, itu akan semakin memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh dua kelompok yang saling berprasangka. Memiliki kesamaan yang bersama antar dua kelompok ini kemudian akan menimbulkan daya tarik dari kedua belah pihak. Sebagai contoh misalnya, meskipun berbeda agama, tetapi kita masih satu Indonesia yang memiliki pandangan berbineka tunggal ika. Selanjutnya, cara untuk mengurangi prasangka dapat dilakukan dengan cara rekategorisasi. Rekategorisasi adalah melakukan perubahan batas antara in-group dan out-group. Sebagai akibatnya, bisa saja seseorang yang sebelumnya dipandang sebagai out-group bisa kemudian menjadi in-groupnya. Dengan kata lain, seseorang memperluas kategori in-groupnya. Nah, rekategorisasi ini berpotensi untuk mengurangi prasangka yang sebelumnya ada. Misalnya, terdapat dua grup yang saling berprasangka antara kelompok pribumi dan kemudian non-pribumi. Nah, ternyata kedua-duanya itu ketika diperluas memiliki persamaan kategori yang lebih luas lagi. Misalnya mereka ini memiliki latar belakang agama yang sama misalnya, meskipun berbeda wilayah. Yang satunya dari pribumi asli, yang satunya dari pendatang, tetapi memiliki kesamaan latar belakang yang sama. Nah, agama ini kemudian akan mengurangi perasaan yang sebelumnya. Contoh yang lain misalnya, meskipun berbeda agama, atau teman-teman yang berbeda agama ketika kemudian bertemu dan kemudian memperluas kategorinya. Yang satunya Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Islam. Ketika memperluas kategorinya, mereka kemudian mendefinisikan dirinya sebagai sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang diberi cinta kasih dan toleransi antar manusia.